Oke, perkenalkan nama lengkap saya Yustakia Marliamova, NPM 322100024. Saya berasal dari Prodi Bahasa Inggris semester 3C. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang larangan berwisata ke cagar alam. Di sini saya akan menjelaskan 4 poin. Yang pertama itu adalah pengertian cagar alam, yang kedua tujuan dan manfaat cagar alam, yang ketiga alasan mengapa cagar alam tidak dapat dikunjungi, dan yang keempat itu solusi atau cara masuk ke cagar alam. Oke, langsung saja. Yang pertama itu adalah pengertian cagar alam. Cagar alam adalah sebuah kawasan di mana makhluk hidup, baik itu tumbuhan dan hewan, hidup secara lestari. Keberadaannya di kawasan hutan ini pun dilindungi oleh undang-undang dari risiko bahaya kepunahan. Kawasan suaka alam ini memiliki kekhasan sesuai dengan ekosistemnya. Cagar alam juga merupakan bagian dari kawasan suaka alam yang dalam pasal 15 dijelaskan sebagai kawasan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, juga berfungsi sebagai wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan. Dua pasal ini secara jelas menjelaskan alasan ditetapkannya sebuah kawasan sebagai kawasan cagar alam dan fungsi dari kawasan cagar alam itu sendiri. Kawasan pada dasarnya bisa ditetapkan sebagai kawasan cagar alam karena keadaan alam di kawasan itu memiliki kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya. Karena kekhasan itulah, kawasan itu perlu dilindungi sehingga kekhasannya bisa awet dan menjadi penyangga sistem kehidupan. Yang kedua, tujuan dan manfaat cagar alam. Nah, melihat dari kriteria di atas secara sederhana, cagar alam ditetapkan dengan tujuan untuk melindungi ekosistem yang ada di kawasan tersebut, mencegahnya dari bahaya kepunahan, serta melestarikan apa yang ada dalam kawasan tersebut. Sedangkan manfaat penetapan cagar alam adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjadi tempat berlindung bagi flora dan fauna dari bahaya kepunahan. Yang kedua itu adalah menjaga ekosistem tetap seperti pada kondisi semula. Yang ketiga, memberikan pengaturan terhadap tatanan air. Yang keempat, sebagai tempat penelitian dan sumber ilmu pengetahuan. 5, menjaga kesuburan tanah, dan 6, menjaga kualitas udara. 7, menjaga tata kelola cadangan air tanah dalam kawasan hutan dan sebagainya. Nah, yang ketiga, mengapa alasan cagar alam tidak dapat dikunjungi? Nah, seperti yang diketahui bahwa di Indonesia cagar alam adalah bagian dari kawasan konservasi atau kawasan suaka alam. Maka kegiatan wisata atau kegiatan lain yang bersifat komersial tidak boleh dilakukan di dalam area cagar alam sebagaimana kawasan konservasi lainnya. Cagar alam hanya digunakan untuk perlindungan dan pelestarian flora dan fauna. Cagar alam tidak dapat digunakan untuk kegiatan wisata karena kegiatan tersebut dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dan ekosistem. Kunjungan dan aktivitas yang dilarang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor P7-4/2011. Di dalamnya terdapat larangan utama mengenai tidak diperbolehkannya memasuki kawasan konservasi tanpa mengantongi SIM-maksi.
Selain itu, dalam peraturan tersebut juga terdapat larangan-larangan lain yang dibuat demi lestarinya kawasan konservasi hutan. Izin masuk untuk kawasan cagar alam hanya diberikan jika kegiatan yang akan dilakukan berkaitan dengan yang pertama, penelitian pengembangan, yang kedua, ilmu pengetahuan dan pendidikan, tiga, pembuatan film komersial, 4 pembuatan film non-komersial, 5 pembuatan film dokumenter, 6 ekspedisi, dan yang terakhir jurnalistik. 4 solusi atau cara masuk ke kawasan cagar alam. Nah, seperti yang telah disampaikan, cagar alam tidak dapat dikunjungi secara bebas karena untuk dapat masuk ke dalamnya diperlukan izin dari BKSDA. Prosedur dan syarat utama yang harus dimiliki adalah surat izin masuk kawasan konservasi atau SIMAKSI. Untuk mendapatkan surat ini, kita dapat mendatangi Balai Konservasi Sumber Daya Alam terdekat dan menjelaskan apa kepentingan kita. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya jelaskan tentang larangan berwisata ke cagar alam. Terima kasih dan sampai jumpa.